Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di satu toko buku, yaitu di toko buku Gema Insani. Alhamdulillah, di sela-sela kegiatan ibadah Ramadan, tak salah kiranya apabila kita memilih satu tempat di mana untuk menambah maklumat atau pengetahuan bagaimana Ramadan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya saat ini coba mencari buku-buku yang akan bermanfaat untuk saya, di mana Ramadan akan senantiasa menjadi milik kita, Ramadan menjadi bagian keberkahan untuk kita dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa belajar tak terhingga, tak ada batasnya untuk kita. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, coba kita dalam kondisi yang sangat kondusif. Di toko buku banyak buku-buku yang bisa kita baca sebelum kita miliki tentunya. Tapi namun demikian, merujuk pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surat An-Nahl 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Dan Allah menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah menjadikan pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah hati nurani. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita amati, kalau kita analisa, dan kalau kita pahami ayat tadi, bahwa kita keluar dari rahim ibu kita saat terlahir, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kita tidak mengetahui apapun. Bagaimana mungkin kemudian ketika kita terlahir kemudian kita dapat bersyukur, tetapi kita tidak mengupayakan apapun. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingatkan terus kepada kita bagaimana pentingnya kita belajar. Baginda Rasul menuntunkan thalabul ilmi fardhah, bahwa thalab ilmu, mencari ilmu itu adalah wajib. Maka dengan tuntutan itu, maka fasilitas yang telah Allah berikan, penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, kita bisa fungsikan. Dari usia mulai bayi, peran orang tua yang luar biasa, dan orang tua pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntutan kepada orang tua supaya kemudian anak-anaknya bisa memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, ini salah satu hal yang bisa kita maknai, terutama di bulan Ramadan ini. Biasanya kita lebih dekat, lebih sering membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca. Dan mari kita sama-sama pahami satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah ayat tadi, bagaimana ketika Allah menuntut orang tua supaya mengajari anaknya terhindar dari sengatan api neraka, maka upaya yang maksimal, upaya yang dilakukan oleh orang tua menuntut supaya anak-anaknya seiring sejalan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu adalah wajib. Bagaimana kemudian si anak dituntut sejak dini menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, supaya bisa menjadi orang-orang yang seiring sejalan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dirinya menjadi orang-orang yang
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu hal yang kemudian kita bisa maknai bahwa buku-buku yang telah dihadirkan oleh para ulama, karya-karya ulama sebagai warasatul anbiya, peran dari penerbit menterjemahkan, menerbitkan, dan kemudian menyebarkannya. Dan kita peran dari seseorang sebagai seorang muslim, bagaimana mengupayakan menggunakan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk dapat membaca karya-karya ulama supaya menjadi petunjuk bagi kita. Sebagaimana Allah firmankan saat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai bayan, sebagai penjelas antara hak dan batil, dan kemudian sebagai furqan, sebagai pembeda. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali back to basic, bahwa kita diberikan sarana fasilitas oleh Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semata-mata kita gunakan untuk berpikir, kita gunakan untuk menjadi bagian dari orang-orang supaya menjadi golongan dari orang-orang yang bersyukur, sebagaimana Allah tuntut dalam ayat tadi, la'allakum tashkurun. Demikian sekilas tentang upaya dan ikhtiar kita supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.